Ada? Ibu-ibu pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, ini di akhirat SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, "Mas bro, apa kabar kau di situ?" Dia bilang, "Masya Allah, enak betul di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari, 7 pak." Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7 pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Sama ibu-ibu kita, makin tua makin rajin kentut. 7 bidadari. Ada yang datang sama saya selesai dengar ceramah, "Ustaz, betulkah itu nanti satu laki-laki 7 bidadari?" "Betul ibu." "Jadi suami saya juga 7?" "Iya ibu." Langsung dia bilang, "Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat." Saya bilang, ini ibu sudah sukses, sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Coba. Nah, lalu dia bilang ini penghuni surga, "Kamu bagaimana kabarmu di neraka?" "Masya, tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat, hancur semua kita di sini." Dia bilang penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke surga?" "Bolehlah, sinilah kau." "Bagaimana caranya?" Dia bilang, "Gampang. Ini di neraka kan kreatif, pandai mencari solusi." "Gimana caranya?" Kata penghuni neraka, "Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga, kita ketemu di tengah. Oke? Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efisien dan efektif, tuntas semuanya, bersih. Dilihat dari surga, kenapa proyek dari surga belum mulai-mulai? Tidak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka, "Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai kesepakatan." Apa kata dari surga? "Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ." Tidak enak didengar, Pak. Siapa suruh kau panggil saya? Terasa sekarang ya. Berani panggil Ustaz Dasar, kau rasa sekarang. Mau marah terserah, saya pulang juga sebentar. Saya bukan orang Medan. Hati-hati. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur, miskin. Apa yang kau sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, duit depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Saya sering ditraktir orang kaya, Bu. Begitu saya berhadapan meja makan, apa dalam pikiran saya? Enak semua. Mana dulu saya makan ini? Ini orang kaya apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi kayu. Duit 7 miliar cuma bisa makan duit ubi kayu. Silakan Nana. Ayo. Dia ke dokter, dia bilang, "Mohon maaf Pak Dewan, selama Bapak anggota DPR ini Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling komplek ya. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari. Kalau bisa Bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal Pak ya, supaya refleksi. Jangan pakai topi. Jam 8 sampai jam 11 keliling komplek. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, cuma pakai celana kolor jalan." Apa bedanya sama gembel? Ayo.
Apa yang kau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak, tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Yang ketiga, sebab sombong. Apa kata Nabi? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba rajin sholat, hitam jidatnya. Soal hitam di jidat gampang ibu. Kau beli balsam sujud, gosok 5 menit siap sujud. 2 hari hitam. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, Qarun haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Kal'an sombong haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa yang Anda mau sombongkan?